Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasingkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, ataupun komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan, Engkau tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi, agar ada yang memastikan mulut-mulut itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku beruntung mendapatkan perahu itu. Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal, membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah aku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin akan pergi jauh. Jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau mungkin dianggap tak ada. Aku prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru, di kampung maya itu, mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa. Mungkin aku memang bukan teman yang asik. Aku kutu buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian. Itulah mengapa aku menyisir ke daerah pantai ini, hingga aku menemukan ide membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, misalnya berhayal melulu. Kasian hidup zaman teknologi tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja jebol, gimana mau dipakai berlayar? Urusan Gaza udah ada yang lebih pantas ngurusnya. Jangan ngadi-ngadi deh, pelawak saya nggak lucu. Ya, mungkin begitulah kalian akan menanggapi ajakanku. Aku hampir saja merasa memang sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah teman-teman lamaku itu datang. Mereka mendatangiku dalam mimpi saat aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana, bermula dari hobiku memainkan game perang. Kemudian aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, barang atau apa saja selama 1 bulan lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Mei. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak
lagu ini akan kita sebarluaskan di seluruh medsos. Dari sana kita bisa mendapatkan empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Putin. Mereka memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Ia sering dipercaya untuk membuat sebuah komposisi untuk kebaktian di gereja. Wah, Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajak kami untuk membiasakan diri, makan secukupnya dan tidak berfoya-foya. Sebagai bentuk rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Christine, ia menyarankan kami untuk menuliskan surat, mengadu pada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem ke tembok ratapan. Aku dan Made, kami mencari perahu untuk melarutkan semua harapan itu. Lihat, surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, gereja, dan benda-benda dari masa kecil yang masih tersimpan. Apa saja, kami mengumpulkannya hari demi hari dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta mereka kepada anak-anak di Gaza. Kami tahu, mungkin kami hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan cara itu, cinta dan sayang kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza, atau yang kini sedang bertahan hidup dengan remahan roti di mangkuk-mangkuk karatan mereka, berebut bubur dingin di panci-panci yang remuk oleh sepatu serdadu. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Bagian-bagian rambu sudah kutampal dengan lem dan seng. Oh ya, aku juga sudah membawakan air suci dari pura pesananku. Hei, Joshua, Christine, kenapa kalian diam saya di situ? Ayo, lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Aku juga sudah membawakan kopi kesukaan kalian. Kalian tinggal duduk manis dan menikmati ceritanya. Ali, Harun, maaf aku tak membawakan novelmu. Tidak ada siapapun yang harus kau hadiri dari senjata galungmu itu. Kita akan ada di tengah lautan, melihat matahari timbul dan tenggelam, langit bersih, dan bintang-bintang cemerlang di hamparan gelap malam. Kau bisa melukis malammu, Harun. Ali akan mengaji menjaga kita dari segala yang buruk dan jahat. Butet! Oh, Rosbah, rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Sinanggar tulo, tulo, tulo. Oh ya, tugasmu dalam perjalanan ini adalah menyanyi. Sepakat kan kau? Apa? Catur. Bah, aku sudah menyiapkannya di perahu itu. Tapi janji, kita main secara sportif. Jangan kau pakai cara bang naga benar ya. Melin, ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kita? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang-orang asing yang datang ke perahu kita dan menanyakan ini, itu? Hanya kau yang bisa menguasai bahasa asing, Melin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah
mereka apelnya. Joshua, Christine, mereka terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Telah mereka, sahabat-sahabat, tapi bagiku mereka tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku. Mereka tersembunyi dalam catatan kelam. Satu orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar dan terlalu berat ditangguhkan. Sekarang di Gaza, setiap jam mungkin setiap menit selalu ada anak-anak yang mati karena kelaparan, karena peluru, mortir, amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian ini tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Saat aku merasa sangat sendiri dan kerinduanku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai hewan gila. Maka setiap hari, aku selalu mendatangi perahu ini, membawakan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan anak-anak di Gaza. Mungkin kalian pun menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa kuberikan untuk sekedar melepas rindu dan rasa cintaku kepada mereka? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Aku selalu membayangkan ikan-ikan yang ada di lautan datang ke Gaza dan menjadi lauk-lauk yang telah matang di piring anak-anak yang kelaparan di Gaza. Hari ini, aku sudah